بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فعلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana ni'matal iman wal islam wa hadana bi hidayahil Qur'an walladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la risalata ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang mana pada saat ini Allah tidak hanya menganugerahkan kita dengan nikmat panjang umur, tetapi alhamdulillah Allah juga anugerahkan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita. Dan yang paling penting yang wajib untuk lebih kita syukuri, alhamdulillah, bahwa sampai hari ini Allah masih menjaga kita dalam keimanan, dalam ketaatan. Kita masih dinaungi oleh Allah dalam naungan hidayahnya. Terlebih lagi kita diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan indahnya bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya pribadi dan saudara kaum muslimin secara umum, mari momentum Ramadan ini benar-benar kita sambut, kita lalui, kita jalani dengan persiapan yang terbaik, dengan amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan inilah Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan diri kita sebersih-bersihnya. Berapapun dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, insya Allah di bulan Ramadan ini Allah mudahkan, bahkan Allah janjikan ampunan. Tidak hanya itu, di bulan yang mulia ini pula Allah tawarkan lipatan-lipatan amal kebaikan sekian kali lipat, sehingga di momentum Ramadan inilah kesempatan terbaik yang bisa kita lakukan, yang harus kita ambil untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah, tadi di awal kita dengarkan bersama tilawah satu surat atau mungkin beberapa ayat yang dibacakan oleh Ananda Farouk, tepatnya di surah Asy-Syams. Ada pada ayat yang ke-7, ayat 8, 9, dan ke-10, di mana pada ayat ini Allah memberikan informasi yang sangat fundamental, informasi penting yang ini harus difahami betul oleh seluruh manusia, terlebih lagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait fitrah, terkait hakikat
penciptaan diri kita. Yang mana pada ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mulai dari ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan dari penciptaan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di ayat yang ke-8 setelah Allah menegaskan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa itu, Allah menegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan pada setiap jiwa itu ada dua potensi, yaitu potensi untuk fujuraha dan potensi untuk wa taqwaha. Artinya apa? Seluruh manusia yang terlahir di muka bumi ini, apapun background keluarganya, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari keluarga miskin maupun yang kaya, baik itu yang ada di barat maupun di timur, mereka semua sejak awal sudah dibekali oleh Allah dengan dua potensi, yaitu fujuraha wa taqwaha, potensi untuk fujur dan potensi untuk bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu fujur? Fujur adalah potensi atau kecenderungan manusia untuk selalu menuruti hawa nafsunya sehingga mereka berpotensi untuk menyimpang. Ini fujur. Jadi susah untuk diatur, susah untuk diajak taat, dan cenderung menuruti apa yang menjadi keinginannya. Dan uniknya para jamaah sekalian, ternyata di ayat ini yang Allah sebut pertama kali itu justru fujurnya, bukan takwanya. Jadi bunyi ayatnya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bukan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, bukan. Ini seolah-olah memberikan penegasan kepada kita bahwa siapapun kita, kalau kemudian tidak sungguh-sungguh menjaga hati, tidak sungguh-sungguh untuk menjaga diri ini, mengontrol setiap apa yang menjadi aktivitas kita, kalau bahasa Surabaya itu dijarno sakarepe dhewe, maka kemungkinan besar manusia itu akan cenderung pada potensi fujur, mesti sakarepe dhewe gitu ya. Kenapa? Karena manusia ada nafsu tadi itu. Karena nafsu itu kecenderungannya di ayat yang lain Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa kecenderungan nafsu itu mesti mengarah hal-hal yang kurang baik. Itulah kenapa kemudian di ayat ini Allah sebutkan pertama kali seolah menjadi pengingat. Hai manusia, kalau engkau tidak hati-hati, tidak sungguh-sungguh, maka bisa dipastikan kecenderungan manusia itu pasti akan fujur. Karena itu kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka akan beruntunglah, akan selamatlah siapapun yang senantiasa mensucikan jiwanya, senantiasa menjaga kesucian jiwanya. Kenapa? Karena dengan jiwa yang suci itu, insya Allah potensi yang akan naik, potensi yang dominan adalah potensi takwa. Sementara ketika hati ini dibiarkan keruh, dibiarkan kotor, gelap, maka dipastikan yang akan dominan adalah potensi untuk fujur. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk kemudian senantiasa menjaga, membersihkan, mensucikan jiwa ini supaya apa? Supaya hidup kita yang hanya sekali ini jangan sampai kita terlena oleh dinamika dunia sehingga membuat kita menyimpang semakin jauh dan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita, sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita, saking kepinginnya Allah sudah jangan sampai kita ini menyimpang dari jalannya, Allah sediakan 1 bulan khusus, di mana di bulan ini Allah berikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan diri kita, untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita. Dan itu adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan ini harus benar-benar kita sambut dengan persiapan terbaik. Kita bersihkan jiwa kita bersihkan hati kita bersihkan pikiran kita. Karena insya Allah ketika hati ini bersih, hilang segala penyakit hati, baik itu hasad, dengki, dendam, marah, apapun itu. Ketika bersih pikiran ini, tidak ada suudon,
tidak ada curiga, tidak ada apapun itu yang mengotori pikiran kita, maka insya Allah apapun yang keluar dari diri kita, baik yang berupa sikap, berupa ucapan, berupa tindakan, pasti hal-hal yang bersifat positif. Dan itulah yang menjadi inti dari ibadah puasa. Maka siapapun kita yang menjalani Ramadan ini, ketika dia benar puasanya, dia benar Ramadannya, pasti dia akan mengalami proses yang namanya tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Sehingga begitu berakhir Ramadan, dia akan tampil sebagai pribadi baru yang lebih bersih. Bersih jiwanya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih tindakannya, dan dia akan menjadi pribadi yang benar-benar menghadirkan aura positif yang tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga orang-orang yang sukses Ramadan dipastikan akan menjadi pribadi yang jujur, amanah, berintegritas, dengan etos kerja yang tinggi. Siapapun dia. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita, memudahkan langkah-langkah kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk melalui proses selama 1 bulan penuh litazkiyatin nafs, untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita, sehingga kelak kita mengakhiri Ramadan benar-benar menjadi pribadi yang fitrah, kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu sedikit pesan mungkin ya yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi, dan semoga juga bisa bermanfaat buat pemirsa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.